Oke. Sorry guys, habis nge-gym ya, kena lagi pump, jadi bengkak semua ini ototnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi M7 Story. Jadi hari ini saya akan bahas teman-teman driver online ya yang pakai InDriver. Saya ingin bahas mood guys, karena kemarin saya habis cek ya, lihat perkembangan teman-teman di grup Facebook, banyak yang bahas mood, yang banyak diblokir karena mood. Di samping juga ada pembahasan tentang argo InDriver kok semakin hancur gitu ya, semakin nggak ngotak gitu. Saya ingin bahas guys, biar teman-teman juga tahu bagaimana tetap cuan dengan gempuran argo-argo yang nggak ngotak tadi itu. Yang pertama tentang mood guys. Manfaatnya apa sih kalau kalian pernah main mood ya? Itu katanya bisa makin gacor. Gacornya itu karena auto beat, auto cocol, atau mungkin karena moodnya itu bisa bikin kalian selalu dapat order. Setelah nganterin penumpang langsung dapat lagi, nganterin penumpang dapat lagi, kayak gitu ya, estafet. Tapi kalau menurut saya mood itu hanya jual angan-angan ya guys ya. Maksudnya gimana bang? Jadi kalian itu hanya dikasih iming-iming biar kalian akunnya gacor, harus pakai mood, apalagi yang masuk berbayar. Padahal kalian nggak lihat resikonya. Resikonya ya itu tadi, diblokir guys, pasti. Nah, meskipun nggak diblokir, tapi nggak menutup kemungkinan kalian masih merasa nggak kalau akunnya itu anyep meskipun pakai mood. Ya karena memang mood itu nggak bikin akun kalian gacor sebetulnya. Makanya saya bilang tadi, mood itu hanya sekedar jual angan-angan, apalagi yang berbayar. Terus resiko kedua, mood itu bisa membobol akun kalian. Nanti dampaknya apa? Bisa dijual belikan. Karena yang bikin mood itu kalian hapus aplikasi, terus kalian download aplikasi. Nah, di situ kan ada permintaan untuk mengizinkan media handphone kalian, mikrofon kalian, lokasi kalian. Nah, itu semuanya nanti HP kalian bisa dilihat gitu dari jarak jauh. Yang ada di isi HP kalian itu semuanya bisa dilihat gitu loh. Resiko keduanya itu. Terus akun kalian bisa dijual belikan buat teman-teman yang pemula, yang belum pernah ganti nomor. Itu kan sebetulnya ada batas limit sekali ganti nomor telepon. Kalau yang masih belum pernah ganti, itu nanti diganti nomor telepon kalian, terus nanti dijual. Itu karena apa ya, di Facebook banyak sekali kan jual beli akun-akun kayak gitu. Terus gimana bang biar akun itu gacor? Saran saya ya guys ya, akun gacor itu karena riwayat permintaan orderan yang meningkat. Semakin banyak orderan yang kalian ambil, terus dapat rating bagus, maka orderan kalian, algoritmanya akan bermain di situ. Kalian akan diprioritaskan. Terus yang kedua yang bikin gacor itu lokasi titik penjemputan itu terdekat. Kalau kalian di daerah yang sepi ya wajar kalian nggak dapat orderan. Kalau di daerah-daerah rame strategis itu pasti gacor lah guys. Ada lagi yang ketiga tentang akun gacor, karena mobil unit ya. Kalau semakin mobilnya bagus ya, Innova misal, pastilah. HRV, pastilah. Coba ya riset ya, masuk ke penumpang, akun penumpang. Nah di situ kan setelah kalian ngeklik tujuan, terus argonya, setelah itu ada tanda untuk meminta permintaan otomatis atau enggak. Mayoritas penumpang itu pakainya yang bisa milih driver. Mayoritas loh, secara psikologi orang itu pasti milihnya yang aku pilih-pilih
driver lah, entah itu profilnya, entah itu mobilnya, entah itu jarak jemputnya. Nah, fungsinya mood itu yang penumpangnya pakai auto dapat orderan, itu fungsinya mood, dan itu jarang yang pakai. Pasti rata-rata penumpang itu ngambilnya ya yang bisa milih gitu loh. Oke, saya mau nganter istri belanja dulu ya guys ya, nanti kita sambung lagi. Oke, lanjut guys, ini lagi beli makan. Nah, tadi kan sudah tentang mood. Cara untuk gacor itu bukan karena mood ya. Nah, yang kedua ini yang ingin saya bahas tentang cara untuk dapat orderan yang sesuai dengan cuannya, sesuai dengan harapan kita gitu loh. Karena kalian lihat ya, ada orderan itu cuma 50.000, nganternya 20 km. Itu gila, parah sih. Parah. Itu karena diedit atau gimana bang? Menurut saya sih nggak bisa diedit, ada batas minimal. Dan yang pernah saya coba itu ngeditnya itu dari harga normal ya, ngeditnya bisa dikurangin hingga 10.000 guys. Paling banyak sih 10.000. Kalau di atas 10.000 kurang tahu, mungkin argo-argo yang kakap di atas 100 ribuan itu bisa 20-an, 15.000 bisa diturunin lagi. Nah, apalagi yang argo kere 20.000, gak mungkin bisa diturunin sampai 10.000, gak mungkin. Paling mentok-mentok ya 3.000, 2.000 gitu sih, bisa diturunin segitu. Caranya ya kita harus paham jarak guys. Misal nih 5 kilo sampai 9 kilo, argonya berapa bang? Ya kalau menurut saya sih 25.000, 20.000 sampai 40.000 itu sampai 9 kilo. Di atas 10 kilo ke 15 kilo, kalau dapat orderan ya 10 kilo jaraknya sampai 15 kilo, 50.000 sampai 70.000 lah. Tapi jarang kayak gitu, pasti harus di up. Kalau nggak di up ya pasti nggak dapet argo-argo sebagus itu, nggak dapet. Padahal itu masih wajar loh, hal yang wajar yang menurut kita cuan. Kalau kita ambil yang di bawahnya itu mungkin kita rugi guys, rugi waktu, rugi bensin, karena nanti antara penghasilan bersih sama bensin itu sekitar 40% banding 60%. 40% dari bensin pengeluarannya, 60% itu untuk bersihnya kita. Tapi kalau kita bisa up argo, kita dapatnya sekitar 30% untuk bensin lah, 30%, terus 70%-nya bersih. Itu sudah bagus. Ya itu aja untuk konten hari ini, mungkin hanya ngobrol dan diskusi di kolom komentar. Mungkin ada yang perlu kita bahas. Ini gimana pemerintahnya, diem aja itu, mending hapus aja lah aplikasi kayak gitu, malah ngancurin driver. Gini ya, kalau driver itu kan ada kelebihan kekurangan. Kelebihannya itu fleksibel, kekurangannya argo rendah. Dan itu konsekuensi yang harus kita ambil. Jadi kita nggak bisa menuntut banyak gitu loh. Kalau dapat argo rendah ya memang itu karakternya driver. Kalau mau dapat argo besar ya main aja di Grab, Gojek. Menurut saya sih kayak gitu, nggak bisa kita banyak tuntutan tentang argo ya. Kalau kita mau ambil yang receh ya itu konsekuensi kenapa mau diambil, gitu aja. Jangan pakai gerutu ya, gerutu dapat argo jelek nih, gimana nih, udah tiwas nganterin jauh-jauh dapat argo kecil lah kita ngeluh. Yang penting kan kita nggak perlu ngeluh guys, ngapain ngeluh, kan konsekuensinya kenapa kok diambil, itu aja sih. Kalau mau ya di up argonya biar nggak ngeluh. Kalau ditolak bang ya memang bukan rezekinya kita gitu lah. Soalnya ada beberapa tipe teman saya itu mainnya 2 kali lipat up argo, itu pun masih ada aja rezeki guys, masih ada aja yang cocol gitu loh, dapat dia itu 2 kali lipat. Bayangkan saya aja main 2 kali lipat itu ya jarang diambil. Saya up gitu, misal 40.000 tak up jadi 80.000. Nggak ada yang ngambil penumpang argo besar kayak gitu, pasti cari yang lebih murah gitu. Tapi temenku tetap konsisten ngambilnya yang 2 kali lipat. Ada aja rezeki, pasti ada yang ngambil, meskipun ya nggak sebanyak yang hanya sekedar cocol gitu.
Mas Maria. Biasa. Kalau mau dapat argo banyak, ada rejo kok. 2.000. Wae, Pak. Kasa. Iki lho. Iya, sana. Iya, iya. Lah. Dicokot iki. Aduh. Aduh. Aku mau bikin konten. Iya, beri kok lurus. Iki mau daftar. Iya. Ya, harapannya buat teman-teman selantiasa lah dilancarkan terus rezekinya, melimpah berkah selalu dan sehat selalu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.